Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Khairidul Haq dengan NIM 245520111011. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas bab 6 single row function DML. Jadi di sini tugasnya mempraktikkan dan memahami beberapa fungsi-fungsi pada query single row, lalu mempraktikkan dapat mengimplementasikan penggunaan query pada database. Jadi ada pengurutan data, lalu aggregate function, ada like, between, having, ekspresi query, dan fungsi waktu ini ya. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Ini, nah, tuh, ada banyak contoh-contohnya. Nah, ini tes akhirnya. Tes akhirnya memakai praktik sebelumnya untuk skema yang order entry. Oke, jadi ini tugas-tugasnya menampilkan data customer secara terurut dari A sampai Z, lalu tampilkan data vendor dan total vendor serta urutkan dari Z ke A, lalu ada tampilkan data detail penjualan dari order item berdasarkan dari jumlah penjualan terbanyak, lalu ada carilah banyaknya total, rata-rata, jumlah minimal, jumlah maksimal dari kuantiti penjualan. Nah, ini datanya berasal dari tabel order item. Lalu ada tampilkan nomor order yang memiliki total quantity antara 5 sampai 10. Ada tampilkan data vendor ID yang berasal dari USA. Lalu ada tampilkan nama produk dan nama vendor yang mengandung huruf P. Tampilkan data prod name sebagai nama produk dan harganya. Lalu ini operasikan perintah SQL untuk menampilkan, ini untuk menampilkan tanggal praktikum untuk jam sekarang, lalu jam sekarang sampai jam awal masuk praktikumnya, lalu ada tahun sekarang dan tahun lahir Anda. Oke, mungkin ya kita akan masuk ke ininya. Nah, di sini saya udah masuk ke order entry. Oke, kita ke yang pertama ya. Yang pertama itu tadi apa ya? Tampilkan data customer ya. Oke, di sini saya akan menampilkan data customer secara terurut dari A sampai Z. Ini. Oke. Select from customer order by first name last and then. Nah, ini ya untuk menampilkan data customer secara terurut dari A sampai Z. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data vendor dan total vendor serta mengurutkannya dari Z ke A. Oke. Ini saya select from vendor order by vendor name. Nah, ininya karena dari Z ke A berarti base and then ya. Ini ya, ini untuk pengurutan dari Z ke A nya. Lalu ini adalah total vendorsnya, ada 6 ya. Nih 1 2 3 4 5 6. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan data detail penjualan dari order item berdasarkan jumlah penjualan terbanyak. Oke. Select from order item order by quantity dash. Nah, ini untuk menampilkan data penjualan dari order item berdasarkan jumlah penjualan terbanyak. Ini kuantitinya, penjualan terbanyak 50, 10, 5, 3, dan yang paling kecil 1. Oke, lanjut. Sekarang kita akan itu banyaknya total, rata-rata, terus minimal, maksimal kuantiti dari order item ini. Oke, kita coba aja. Select yang pertama itu count ya, untuk jumlah data kita ambil dari quantity. Ini sebagai jumlah data. Count quantity as jumlah data. Oke. Lalu ada sum ini untuk total ya, total kuantitinya. Quantity. Oke, sum quantity as total quantity. Lalu ada average, ini untuk rata-rata. Lalu ada min, itu untuk minimalnya. Lalu ada maksimal ya, ini banyak diganti dengan max. Oke, kalau sama ini. Lalu from
Hati-hati ada yang tipe ya. Oke, benar. Nah ini ya. Untuk jumlah datanya ada 10, lalu ada total kuantitinya semuanya ini ada 74, dan rata-rata itu ada di 7,4 ribu. Lalu minimalnya 1 dan maksimalnya 50. Oke, lalu kita ke selanjutnya aja, yaitu menampilkan nomor order dengan total quantity antara 5 dan 10. Langsung saja select order 6, ambil quantity as total square quantity from order item group by order sekarang, lalu having total quantity between antara 5 dan 10. Oke. Oke, lanjut. Kita untuk menampilkan data vendor yang berasal dari USA. Di sini kita select choose from vendors by vendors sama dengan ini USA. Oke, lanjut. Tadi di sini ada kesalahan, yang ini salah ketik, harusnya sama dengan dan malah plus ya, ini yang benar ini ya, sama dengan USA, nanti keluar gini yang menampilkan vendor country USA. Nah, lanjut ke menampilkan nama produk dan nama vendor yang mengandung huruf P ya. Oke, langsung aja ke SQL nya, select vendor underscore name. Ini untuk menampilkan nama vendor dan nama produk yang mengandung huruf P ya. Ini untuk P-nya ada vendor name, ini untuk di Jetpack, lalu ini untuk di supplies. Oke, selanjutnya itu menampilkan data produk prod underscore name sebagai nama produk, lalu untuk yang harganya itu prod underscore price ya. Oke, langsung aja select prod underscore name sebagai nama produk ya. Lalu prod price sebagai harga. Nah, ini untuk nama produknya, lalu dari ini nama produk dari prod name, dan untuk harga dari prod price nya. Oke, lanjut. Di sini kita akan lanjut ke SQL yang menggunakan fungsi waktu, mulai dari menampilkan tanggal praktikumnya. Misalkan sekarang lah, select current underscore date as tanggal praktikum. Nah, ini untuk tanggal sekarang ya, tanggal 2 bulan Juli. Lalu untuk jamnya
Kalau tadi current date, sekarang ganti ke current time ya. Dan ini jangan lupa untuk diubah, bukan tanggal praktikum tapi jam sekarang. Select current time as jam sekarang. Oke. Nah, ini sekarang jam setengah 1 bagi 2 untuk jam sekarang. Lalu untuk jam sekarang, kita akan menggunakan jam sekarang dikurangi dengan jam awal praktikum. Nah, kita akan mengambil jadwal praktikumnya misalnya jam berapa ya? Karena kita kelas malam, mungkin malam juga kali ya. Jam 7 mungkin ya. Atau enggak, jangan deh, pagi aja, jam 9 pagi aja. Oke, select. Di sini ambil time div current underscore time. Dan jamnya itu di jam 9. Ya, jam 9 ya. Jam 9 pas ya. Detiknya dulu. Sebagai durasi praktikum. Oke, select time div current time di jam 9 ini sebagai durasi praktikum. Oke, coba. Nah, ini durasinya sekitar 8 jam lagi dari sekarang untuk ke durasi praktikum nanti. Oke, lanjut, kita akan untuk selanjutnya itu tahun sekarang dikurangi tahun lahir saya sendiri, tahun lahir saya sendiri 2001. Oke, select here, cure that, dikurangi 2001. Ini sebagai umur ya. Nah, ini 24 tahun dari tahun sekarang, dan tahun lahir saya 2001 itu 24 tahun umurnya ya. Untuk praktikum bab 6 nya sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila pengumpulan tugasnya telat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.